Önce şu yemeklerin tadına bakalım. Di desa, pembantaian telah terjadi kepada penduduk desa yang dilakukan oleh pasukan salib. Bukan hanya kaum pria, anak-anak, kaum wanita telah menjadi korban kebrutalan mereka. Dan tidak ada yang berani melawan satupun, mereka hanya pasrah menerima nasib mereka di ujung pedang saudara satu keyakinan mereka sendiri. Di saat pasukan salib melakukan serangan tanpa perlawanan tersebut, sampailah pasukan Seljuk di sana, dengan cepat anak panah melesat mengenai salah satu pasukan salib. Sehingga, kekejaman yang mereka lakukan kepada kaum lemah di desa itu sekarang, akhirnya mendapatkan perlawanan yang seimbang. Dengan hadirnya pasukan Seljuk, pertempuran pun tak dapat dihindari. Pasukan salib melakukan perlawanan yang sengit. Namun, pasukan Turk tidak butuh waktu lama untuk melumpuhkan mereka, sehingga pasukan salib banyak yang tewas dalam pertempuran itu. Penduduk desa yang melihat hal itu kemudian bersembunyi. Mereka tahu bahwa sudah ada yang menolongnya. Setelah pasukan salib terkapar semua, penduduk merasa lega dan bahagia, karena mereka sudah selamat dari kekejaman pasukan Bizantium. Penduduk desa kemudian mengucapkan terima kasih kepada pasukan Seljuk. Namun, meskipun sudah diselamatkan, mereka bahagia yang masih bercampur was-was. Bahkan, ada dari mereka yang masih merasa heran, karena pahlawan yang datang justru dari orang Turki, yang selama ini dianggapnya sebagai musuh. Penduduk kemudian menanyakan, kenapa mereka menolongnya? Bukankah mereka beda keyakinan? Bahkan, wilayah ini juga bukanlah wilayah kekuasaan Muslim, tapi wilayah kekuasaan Kristen Bizantium. Penduduk juga bertanya-tanya, apa imbalan yang diinginkan oleh orang Turki setelah ini? Mengapa kalian begitu mengkhawatirkan nyawa kami? Seseorang mempertanyakan kepada Alp Arslan. Dengan tenang, Alp Arslan menjawab, pertama, kami tidak mempertanyakan orang-orang yang tidak bersalah tentang agama dan bangsanya. Dan pertanyaan kau yang lain, kalian pikir, kami akan mengambil sesuatu dari kalian, seperti yang dilakukan oleh Bizantium. Kami tidak akan meminta apapun dari kalian. Alp Arslan juga menyarankan kepada penduduk, untuk segera keluar dari desa, dan ikut bersamanya untuk menetap di tanah Seljuk. Mendengar jawaban tersebut, kemudian semua diam. Sebelumnya, mereka juga telah mendengar tentang keadilan Kesultanan Seljuk terhadap penduduknya. Sekarang, mereka sudah berada di hadapannya. Di saat mereka terdiam itulah, Alp Arslan dengan lantang menyampaikan, bahwa siapa saja yang ingin ikut ke tanah Seljuk yang lebih aman, dipersilahkan untuk segera bersiap. Adapun yang ingin tetap tinggal di tempat ini juga dipersilahkan, namun, kalau masih tetap di sini maka pasukan Bizantium bisa datang sewaktu-waktu. Sehingga, nyawa mereka masih akan terancam oleh kekejaman pasukan Bizantium. Mendengar perkataan tersebut, kemudian, beberapa penduduk pun ikut bersama Alp Arslan untuk menetap di suku. Namun, ternyata masih ada yang tetap tinggal di desa, karena tidak mau meninggalkan tanah airnya, meninggalkan ladangnya, dan alasan lain. Sesampai di suku, mereka mendapat sambutan yang hangat dari orang-orang suku. Mereka juga dipersilahkan untuk segera menyesuaikan diri dengan yang lain. Di sini, juga disampaikan, bahwa tempat ini adalah tempatnya orang-orang yang tidak bersalah.
Meskipun mereka berbeda keyakinan dari penduduk setempat, namun, mereka mendapatkan pelayanan yang layak, yang tidak mereka dapatkan di tanah airnya. Tanah Seljuk adalah tempat keadilan bagi siapapun, tanpa memandang bangsa, maupun agama apapun. Mereka bisa hidup rukun dengan aman di bawah kekuasaan Kesultanan Seljuk. Inilah realisasi Islam rahmat bagi seluruh alam, yang direpresentasikan oleh Kesultanan Seljuk, yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya. Sebuah toleransi yang real, keadilan yang nyata, keadilan yang tanpa syarat, dan bisa dirasakan langsung oleh siapapun, tanpa memandang ras, bangsa, maupun agama apapun. Inilah realisasi Islam rahmat bagi seluruh alam, yang direpresentasikan oleh Kesultanan Seljuk, yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya. Selang beberapa hari, Jenderal Dukas mendatangi suku, untuk meminta kembali warga desa. Sementara penduduk desa yang melihat kedatangan Jenderal Dukas, sangat khawatir, karena kalau mereka dijemput oleh Bizantium, maka nyawanya pasti terancam. Namun, dengan tegas, Alp Arslan menolak permintaan Dukas. Karena mulai saat ini, penduduk tersebut sudah masuk dalam perlindungannya. Sehingga siapapun yang mengancam nyawanya akan berhadapan dengan pasukan Seljuk. Mendengar jawaban Alp Arslan tersebut, Jenderal Dukas yang kecewa kemudian mengancam, akan melakukan hal yang lebih kejam kepada penduduk desa yang masih tinggal di Bizantium. Sejak saat itu, Alp Arslan bersama yang lain mulai berpikir untuk menyelamatkan penduduk desa yang masih tertinggal. Di sisi lain, mereka tidak mau berpindah dikarenakan tidak mau meninggalkan ladangnya, atau alasan tidak mau meninggalkan kuburan keluarganya, dan alasan-alasan lain, yang intinya, mereka akan tetap berada di sana, sebagai tanah airnya. Namun, di sisi lain, nyawa mereka masih terancam sewaktu-waktu, karena pasukan Bizantium bisa melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti sebelumnya. Memahami situasi tersebut, kemudian Alp Arslan mengambil keputusan, bahwa wilayah penduduk Kristen tersebut harus segera dibebaskan dari kekuasaan Bizantium, dan harus masuk wilayah Kesultanan Seljuk. Sehingga penduduk desa akan tetap di desanya, tetap di kampung halamannya, tetap di tanah airnya sendiri. Namun sudah di bawah perlindungan pasukan kaum muslimin, karena termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Seljuk. Mendengar hal ini, semua merasa lega, karena misi mereka selama ini memang seperti ini, yaitu menebarkan keadilan di muka bumi dengan cahaya kemuliaan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tempat lain, yaitu di tengah hutan terlihat, beberapa orang Turk sedang melakukan sholat berjamaah. Tanpa diduga, Jenderal Dukas melihat rombongan itu bersama pasukannya. Tanpa pikir panjang, Jenderal Dukas memerintahkan pasukan salib untuk segera menghabisi mereka semua tanpa tersisa. Setidaknya, hal ini bisa melampiaskan kekecewaannya atas tindakan Alp Arslan terhadap penduduk desa Kristen. Setelah mendapatkan perintah, pasukan salib segera menyerang rombongan Turk tanpa ampun. Orang-orang yang sedang sholat tersebut tidak bisa melawan serangan mendadak pasukan salib. Meskipun ada perlawanan, tetapi tidak bisa mengalahkan kebutralan pasukan salib. Akhirnya, pasukan salib menewaskan mereka semua tanpa tersisa. Mereka meregang nyawa di tempat itu, sementara pasukan salib meninggalkan mereka begitu saja.
Kabar ini sampai di suku. Tanpa pikir panjang, Alp Arslan segera melakukan penyerangan ke markas pasukan salib di desa Kristen tersebut. Dengan sigap, pasukan Turk menyerang pasukan salib. Pertempuran pun tak dapat dihindari, hingga sampailah di mana pasukan salib tidak ada yang tersisa. Penduduk desa yang melihat hal itu merasa bahagia, karena mereka sudah terbebas dari penindasan Bizantium. Alp Arslan kemudian menegaskan, bahwa mulai saat ini, tanah ini sudah menjadi wilayah kekuasaan Seljuk. Sehingga saudara mereka yang masih berada di suku akan segera kembali ke desa, untuk bergabung dengan mereka kembali, dan melanjutkan aktivitas seperti sebelumnya dengan aman dan nyaman. Mendengar hal itu, penduduk desa sangat bahagia, karena desanya sudah masuk wilayah kekuasaan Muslim Seljuk, yang terkenal dengan keadilannya, meskipun dengan penduduk yang berbeda keyakinan. Inilah sebuah pembebasan yang dilakukan oleh kaum muslimin, di wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di luar kekuasaan umat Islam. Pasukan kaum muslimin akan terus melakukan pembebasan-pembebasan, demi terwujudnya keadilan di muka bumi ini. Inilah realisasi Islam rahmat bagi seluruh alam, yang direpresentasikan oleh Kesultanan Seljuk, yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya. Meskipun mereka berbeda keyakinan dari penduduk setempat, namun, mereka mendapatkan pelayanan yang layak, yang tidak mereka dapatkan di tanah airnya. Tanah Seljuk adalah tempat keadilan bagi siapapun, tanpa memandang bangsa, maupun agama apapun. Mereka bisa hidup rukun dengan aman di bawah kekuasaan Kesultanan Seljuk. Sebuah toleransi yang real, keadilan yang nyata, keadilan yang tanpa syarat, dan bisa dirasakan langsung oleh siapapun, tanpa memandang ras, bangsa, maupun agama apapun.